Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengolah data di tabel sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, data sederhana ini ada di LKS kalian pada halaman 42. Kita siap mulai ya. Perhatikan, untuk memulai bekerja dengan Microsoft Excel pada tampilan desktop seperti ini, kita double klik pada ikon Microsoft Excel 2010. Nah, oke. Baik, kita akan mulai menyalin tabel di halaman 42. Oke, tabel yang pertama berkenaan dengan pembayaran upah karyawan. Ini kita ketikkan di sel A1, kemudian enter. Di sel A2 kita ketik PT Azteco, kemudian di sel A3, nah di sel A3 kita buat untuk nomor, di B3 nama, kemudian di C3 ada grade. Nah ini jadi grade-nya karyawan ya. Nah, grade ini nanti yang akan menentukan jumlah gaji. Misalnya di sini kita memiliki 5 orang karyawan. Ini kita ketik 1 dan 2, kemudian kita blok. Nah, ini kursornya kita arahkan sampai menjadi tanda plus kecil seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, jadi kita nggak perlu ngetik 1 sampai 5. Kemudian nama karyawan yang pertama Amin, kedua Lukas, ketiga Samsul, 4 Bunga, dan yang kelima Nani. Nah, ini kemudian grade-nya untuk Amin grade-nya 10. Kita tekan enter. Lukas 8, Samsul 7, Bunga 8, dan Nani 10. Nah, ini kemudian kita masuk ke kolom gaji. Ini Amin gajinya 4 juta. Kita ngetiknya cukup 4, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 juta, tuh 2, 3, 4, 5, 6. 2 juta 500, 3 juta, 4 juta. Nah, kita tinggal merapikan saja tabelnya. Ini kita beri border, nih di sini kita blok dulu, kemudian kita all border. Nah, supaya cantik, ini misalnya nomornya kita sempitkan, nama sudah cukup nih, gajinya kita lebarkan. Nah, untuk gaji karena ini rupiah ya, kita format ke dalam format rupiah, kita blok, kemudian kita klik di bagian atas pada pilihan number. Nah, number kita pilih yang accounting. Nah, accounting kita gunakan simbol rupiah. Jika belum muncul kita cari ya, rupiah. Oke. Nah, perhatikan sekarang sudah berubah seperti itu. Nah, ini kita tinggal tengahkan saja, kita tengah, center, kita tebalkan seperti itu. Misalnya anak-anak pengen memberikan warna, boleh, di sini ada fill color, misalnya warna biru boleh. Kemudian untuk judul tabelnya center antara kolom A dan D, maka kita blok kolom A dan D, kita merger and center ya, kemudian kita boleh tebalkan. Nah, ini yang Azteco juga sama, merger and center, kita tebalkan. Nah, tabelnya sudah cantik. Nah, ini nomornya kita buat center juga. Oke. Berikutnya di sel 10 dan 11, ini di sini ya, ada permintaan data. Nah, ini kita buatkan dulu. Di sini ada total seluruh gaji. Nah, total seluruh gaji ini kita gabung saja biar rapi. Nah, ini kita contek. Nah, sini total seluruh gaji. Seluruh gaji. Kemudian yang terakhir adalah total gaji grade 10. Nah, total seluruh gaji ini kita diminta menghitung berapa jumlah gaji yang dibayarkan untuk karyawan dari Amin sampai Nani. Nah, di sini kita gunakan rumus penjumlahan sederhana, yaitu sama dengan sum. Nah, ini kita jumlahkan, dari kita ketik sama dengan sum kurung buka, kemudian kursornya kita taruh di 4 juta Amin ya. Kemudian kita drag ke bawah, jangan dilepas ya. Kemudian sampai ke Nani yang 4 juta, kemudian kurung tutup, enter.
Nah ini jumlah gajinya adalah 16.500.000. Perhatikan ini sama dengan yang ada di LKS kalian di halaman 43. Nah kemudian untuk total gaji grade 10. Total gaji grade 10 itu maksudnya begini anak-anak. Kita karyawannya ada 5, terdiri dari beberapa grade, yaitu grade 8, 10, 8, 7. Nah kita diminta yang grade-nya 10 itu total gajinya ada berapa. Nah ini berarti kita mau menjumlah dengan syarat. Yang dijumlah adalah kolom gaji. Syaratnya apa? Syaratnya adalah grade-nya 10. Nah kalau menjumlah saja kita menggunakan sum, maka kalau jumlah dengan syarat maka kita gunakan formula sama dengan sum if. Nah kita ketik sama dengan sum if kurung buka. Nah sum if yang pertama kita diminta rank. Rank adalah lokasi di mana kriteria berada. Kita diminta menghitung gaji grade 10, berarti ranknya adalah di rank grade ini. Berarti di sel C4 sampai C8 ini kita sorot, klik, drag-nya jangan dilepas. Nah, kemudian separator, kebetulan di komputer Ibu ini di sini nggih titik koma. Nah, titik koma. Oke. Nah, sekarang yang bercetak tebal adalah kriteria. Syaratnya apa? Syaratnya yang mau kita hitung adalah yang grade 10. Maka di sini kita ketik 10. Kita ketik 10. Kemudian sum rank-nya, nah berarti kolom atau lokasi di mana angkanya yang mau dijumlah itu apa? Jumlah gajinya, berarti kita untuk sum rank-nya kita ambil dari sel D4 sampai D8. Nah ini kita blok. Nah kemudian kurung tutup, enter. Nih perhatikan total grade gaji 10 adalah 8 juta. Nah ini supaya rapi nih kita bisa format painterkan dari yang atas. Nah 8 juta. 8 juta itu dari mana? Perhatikan, Amin grade 10 gajinya 4 juta. Nani juga grade 10 gajinya 4 juta nih. Jadi 8 juta ini berasal dari 4 juta Nani dan 4 juta Amin. Ini adalah pembahasan untuk tabel yang ada di LKS kalian halaman 42 dan 43 terkait dengan pembayaran karyawan. Nah ini misalnya kita beri nama sheet-nya yaitu sheet upah misalnya. Nah kita ganti namanya, saya ulangi, di sheet 1 ini kita klik kanan kemudian rename. Nah kita ketik upah, ini namanya upah. Baik, kita lanjut. Anak-anak silakan buka LKS-nya di halaman 44. Di LKS halaman 44 ini kita akan mengolah data sederhana terkait dengan hasil ujian nasional. Baik, kita masuk ke sheet berikutnya. Jadi kita nggak usah ganti file, cukup pindah sheet saja. Kita masuk ke sheet 2. Nah sheet 2 ini misalnya kita beri nama ujian nasional. Tinggal kita sheet 2-nya klik kanan, kemudian rename, kita ketik ujian nasional. Oke, silakan anak-anak perhatikan tabel yang ada di halaman 44 LKS. Kita buat dulu judulnya hasil ujian nasional, enter. SMK Negeri SMK 3, nggak ada negerinya. Ini kalau salah tinggal di tekan backspace saja. SMK 3 Cemerlang Klaten. Oke, berikutnya di sel A3 ada nama, nomor dulu ya, ada nomor, kemudian ada nama, selanjutnya ada mata pelajaran. Oke, berikutnya ada nilai. Nah nilai ini nanti terbagi menjadi 2, jadi ada nilai teori, kemudian di sini ada nilai praktik, kemudian ada jumlah. Nah jumlah sejajar dengan nilai jumlah, kemudian di sini ada rata-rata. Nah kita akan buat rapi dulu ya. Siswanya ada 5, 1, 2. Nah kita copy ke bawah nih, tarik. Nah, oke. Nama siswa yang pertama Ambar, kemudian Lioni, kemudian Sirkam, kemudian yang keempat Budi, yang kelima Nanda. Oke. Nah ini biar memudahkan kita mengentri data, tabelnya kita perbaiki dulu biar cantik. Nah ini kita beri border seperti biasa, di blok dulu. Oke, beri border. Nah
Ini nomor ini kita gabungkan baris 3 dan 4. Ini caranya kita blok nih, kemudian klik merge center. Kita buat tengah atas bawah, tengah kanan kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita samakan formatnya untuk nama. Nah, nama sama. Kemudian untuk mata pelajaran juga sama. Nah, khusus untuk mata pelajaran, nah kita lebarkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nilai kita gabung antara kolom D dan E, blok merger. Jumlah ini kita merger juga, merger baris. Rata-rata juga sama, mergernya adalah merger baris. Oke, judulnya kita tengahkan dari kolom A sampai G, kita merger. Yang baris kedua juga sama, merger tebal. Nah, sehingga tabelnya menjadi lebih cantik. Nah, ini kita tengahkan juga biar rapi. Nah, ini kita beri warna. Nah, biar menarik. Oke, mata pelajarannya kita lihat ada ambar. Ambar itu ikut mata pelajaran komputer. Kemudian Leoni sama komputer. Ini karena sudah pernah ada, ketika kita ketik otomatis komputer muncul komputer. Nah, kita langsung enter saja, tidak apa-apa. Kemudian bahasa Inggris. Nah, ini setelah bahasa Inggris ada lagi enter, kemudian akuntansi. Oke, kita lihat nilainya teori. Untuk kolom teori nilainya 80, enter, 70, 75, 90, 80. Oke, sekarang praktiknya 90, 90, 90, 80, 70. Oke. Nah, sekarang kemudian ada beberapa permintaan data yang harus diisi. Ya, ada di baris 11 dan 14. Perhatikan anak-anak, lihat ya, baris 11 sampai 14. Mintanya seperti ini. Ini kita buatkan border lagi. Kemudian 16 sampai 18 juga ada permintaan lagi. Nah, kita buatkan dulu. Nah, di sini perhatikan anak-anak, lihat di LKS-nya ya. Nah, ini kita akan pindah yang ada di LKS itu ke komputer. Nah, ini kita diminta mengisi apa saja. Ternyata kita diminta untuk mengisi nilai tertinggi. Nah, ini nanti kita mengerjakannya menggunakan fungsi statistik. Nilai terendah juga fungsi statistik, nanti menggunakan sama dengan kalau tertinggi max, terendah kita gunakan min. Nah, jumlah siswa ikut ujian. Nah, kemudian jumlah siswa memiliki nilai. Nah, kemudian yang di bagian bawah ada lagi jumlah peserta ujian komputer. Jumlah peserta ujian bahasa Inggris. Dan yang terakhir jumlah peserta ujian akuntansi. Nah, ini untuk mata pelajarannya bisa kita lebarkan. Nah, seperti ini. Ini kita ratakan kiri. Oke. Nah, untuk pembuatan tabelnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong menggunakan formula yang sesuai. Yang pertama kita diminta mengisi kolom jumlah. Jumlah ini diperoleh dari nilai teori dan nilai praktek. Nah, ini berarti kita gunakan rumus SUM. Nah, jumlah dari kolom sel D5 dan E5 kita blok. Nah, kurung tutup, enter. Nah, untuk rata-rata berarti rata-rata nilai teori dan praktek sama dengan average. Ingat kalau rata-rata menggunakan rumus average. Average teori dan praktek. Sel D5 sampai E5. Nah, enter. Kalau sudah ini tinggal kita copy ke bawah. Hasilnya seperti ini ditengahkan. Oke. Bandingkan hasilnya dengan LKS kalian di halaman 45. Sama kan? Oke, berikutnya kita mulai dengan nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita gunakan formula sama dengan max. Nah, max dari nilai teori berarti kita sorot dari D5 sampai D9. Nah,
kita isikan rumusnya yang di kolom teori saja, nanti yang praktek rumusnya tinggal di copy saja. Karena selnya adalah sel relatif. Nilai terendah kita gunakan sama dengan min kurung buka sorot dari D5 sampai D9. Boleh. Jumlah siswa ikut ujian. Jumlah siswa ikut ujian berarti kita menghitung dari Ambar sampai Nanda itu ada berapa. Nah, karena Ambar, Nanda, Lioni itu adalah data berupa data teks, maka untuk menghitungnya kita gunakan formula sama dengan counta. Counta. Nih, counta counts the number of cells in a ring that are not empty, menghitung jumlah sel dalam suatu ring yang tidak kosong. Nah, kita gunakan counta, kemudian datanya yang kita sorot adalah mulai Ambar sampai Nanda kurung tutup. Nih hasilnya adalah 5. Nah sekarang berapa siswa yang memiliki nilai? Nah nilai ini misalnya ada nilai teori dan nilai praktek. Kalau menghitung jumlah data teks maka kita gunakan counta. Tapi kalau menghitung data yang berupa angka, maka kita menggunakan formula sama dengan count. Count, cukup count saja. Nah, count. Nah, yang punya nilai teori berapa? Kita sorot dari D5 sampai D9. Oke, enter, hasilnya 5. Nah, rumus untuk yang teori dan praktek sama, sehingga anak-anak tinggal ini saja. Ini di blok, kemudian tarik ke sana, tarik ke kanan. Nah, hasilnya seperti ini. Perhatikan. Nih, kebetulan hasilnya sama nggih. Nilai tertinggi untuk teori 90 sama. Nilai tertinggi untuk praktek juga sama 90. Perhatikan di sini formulanya alamatnya sudah bergeser. Kalau yang nilai tertinggi kolom teori perhatikan sama dengan max D5 sampai D9. Perhatikan di kolom praktek sudah berubah menjadi max E5 sampai E9. Jadi karena selnya ini tadi adalah sel relatif, jadi anak-anak tidak perlu mengetikkan rumusnya sampai 2 kali. Tapi kalau anak-anak pengen latihan boleh kita sama di sini sama dengan max dari E5 sampai E9 sama dengan min E5 E9 kurung tutup. Siswa ikut ujian sama dengan counta. Nah dari sini iya, siswa memiliki nilai sama dengan count ya, dari E5 sampai E9 hasilnya sama. Nah, yang terakhir kita diminta menghitung berapa jumlah peserta ujian komputer. Perhatikan di sini, ada 5 siswa, ada yang ikut komputer, ada yang ikut bahasa Inggris, ada yang ikut akuntansi. Nah, kita diminta menghitung berapa jumlah pesertanya. Nah, untuk menghitung jumlah peserta yang komputer, maka kita menggunakan formula COUNT-IF, yaitu menghitung dengan syarat. Ada COUNT-IF, ada SUM-IF. Anak-anak harus bisa membedakan. COUNT-IF itu menghitung, kalau SUM-IF itu menjumlah. Nah ini kita mau menghitung berapa peserta ujian komputer. Kita ketik sama dengan COUNT-IF. Nah menghitung syarat. Ringnya mana yang mau kita hitung adalah peserta ujian komputer, maka ringnya adalah di mata pelajaran. Kita sorot dari C sampai C5 sampai C9. Nah itu ringnya. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah komputer. Karena komputer adalah teks, maka kita mengketiknya harus didahului dengan tanda petik 2. Nah kita ketik di sini komputer, petik tutup, kemudian kita kurung tutup, enter, hasilnya 2. Sekarang yang bahasa Inggris sama rumusnya, sama dengan COUNT-IF kurung buka, ringnya dari C5 sampai C9 separator, kriterianya petik bahasa spasi Inggris, petik lagi kurung tutup, enter, hasilnya juga 2. Sekarang yang terakhir jumlah peserta akuntansi sama dengan COUNT-IF. Nah, kurung buka, kita sorot C5 sampai C9 separator, kriterianya petik akuntansi, petik kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya
untuk tabel hasil ujian nasional yang ada di LKS kalian halaman 44 dan 45. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami sehingga nanti anak-anak bisa mempraktikkannya sendiri di rumah. Selamat berlatih.